Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus naik ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, untuk diutusnya memberitakan Injil, dan untuk menerima dari dia kuasa mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon, yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, yang keduanya ia beri nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, model pemasaran MLM, multi-level marketing, merupakan model yang berkembang pesat di abad terakhir ini. MLM memotong jalur distribusi, bahkan memangkas anggaran promosi yang umumnya mengambil porsi yang sangat besar dalam COGS, Cost of Goods Sold. Pembeli membayar lebih mahal karena biaya promosi yang jor-joran. Makin mahal barang, makin mahal pula biaya promosinya. Lihat saja cara pemasaran launching apartemen dan barang mewah. Walhasil, semua itu dibayar konsumen, kan? Dengan berkembangnya teknologi informasi, maka model MLM yang ditawarkan secara person to person, dari orang ke orang, yang mulai dari kerabat ke kerabat lain, lalu ke teman dan relasi, menjadi semakin cepat menjamur, melintasi batas negara, dan bahkan menggurita di mana-mana. Maka begitu jaringan MLM sudah terbangun, lalu lintas barang dan jasa dengan mudah berjalan di atasnya. Apa saja bisa ditawarkan di sana, mulai dari barang-barang sehari-hari sampai asuransi, bahkan pulsa dan jasa. Saudara-saudari yang terkasih, tapi rupanya pemarket MLM ulung pertama adalah Yesus, di mana ia memulainya jauh sebelum ada teknologi, apalagi internet. Prinsip MLM sudah ia terapkan dengan konsisten. Ia memanggil dan memilih murid-muridnya secara bertahap. Dimulai dari 2-3 orang murid, lalu menjadi 12 orang. Setelah itu naik menjadi 70 orang di ring duanya, dan akhirnya menjadi 120 orang yang berkumpul di upper room saat pencurahan Roh Kudus terjadi dalam kurun waktu 3,5 tahun. Itu pun tidak berhenti di sana, terus berkembang sampai ratusan, ribuan, dan sekarang menjadi miliaran. Dimulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi sampai sekarang. Sistem MLM yang diajarkan Yesus kurang lebih serupa dengan MLM yang ada di sekitar kita. Rasakan dulu, alami, dan akhirnya ceritakan ke orang lain. Tidaklah mudah menceritakan sesuatu yang tidak kita alami.
bagaimana caranya coba mengisahkan susahnya belajar naik sepeda kalau kita tidak jatuh bangun, tapi tetap terus dicoba kan? Lalu, bagaimana menceritakan nikmatnya bisa berenang tanpa melalui proses hampir tenggelam dan keselak air yang masuk ke hidung? Tidak enak memang, tapi harus diteruskan biar bisa lancar bersepeda dan berenang. Demikian juga kalau kita memiliki pengalaman iman, jatuh bangun tapi tetap bangkit dan berdiri teguh, berpegang pada Sang Sabda, maka dengan mudah kita bercerita seperti air mengalir begitu saja, tanpa peduli apakah kisah perjuangan iman kita itu menarik untuk orang lain atau tidak. Karena kita melakukannya dengan sukacita dan berharap orang lain ingin juga merasakannya. Yang penting kesaksian dan pengalaman imanku sudah didengar oleh 1-2 orang. Maka kalau semakin banyak orang sering mendengar pengalaman iman orang lain, manakala mereka mengalami kesulitan yang sama, siapa tahu mereka ingat kesaksian yang serupa dan ingin mengalami hal yang serupa. Dan siapa tahu mereka juga akan berbagi kisah iman dengan sesamanya. Siapa tahu? And it works for 1,000 years. Saudara-saudari yang terkasih, kita pernah mendengar atau membaca pengalaman iman orang lain dan berharap juga suatu saat kita bisa mengalami sukacita yang serupa. Tetapi kalau kita tidak pernah mendengarkan pengalaman iman orang lain, kalau tidak pernah ada yang bercerita tentang nikmatnya mengikuti jalan Tuhan, mana ada keinginan untuk mengalaminya. Oleh karena itu dibuka lowongan sebesar-besarnya bagi mereka yang ingin menjadi pemasar kerajaan Allah yang selalu berani berbagi pengalaman iman kepada banyak orang. Berceritalah suka duka kehidupan bersama Yesus kepada 1-2 orang sekarang dan besok, baik dalam menghadapi kepahitan dan manisnya kehidupan. Tidak mungkin kita menjadi saksi Kristus tanpa pernah memiliki pengalaman iman, tanpa menyadari penyertaan kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Oleh karenanya perlu kita sadari bahwa semua hal yang terjadi dalam hidup kita membuat iman kita bertumbuh senantiasa, sehingga pada akhirnya sampai pada tahap siap menjadi saksi Kristus serta mengajak orang lain lebih dekat kepadanya. Mari kita akui bahwa kita pun mengenal Yesus sampai seperti sekarang ini karena ada orang-orang yang mengasihi kita, yang selalu bersemangat bercerita tentang pengalaman pribadinya dicintai Tuhan. Maka inilah saatnya juga kita mau dilatih menjadi selesnya kerajaan Allah. Maka benar sekali kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Mari belajar mengenal Dia sedalam-dalamnya dan sedekat-dekatnya dalam setiap saat kehidupan kita, dalam suka dan duka. Mari kita menjadi pemasar MLM yang bukan lagi multi-level marketing, tetapi menceritakan berbagai pengalaman kita dengan cara MLM, mulut lewat mulut. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Setia, melalui Yesus Putramu terkasih, Engkau mengikat perjanjian baru yang kekal dan tetap dengan kami. Kami mohon, semoga kami memahami Engkau dan selalu bersyukur memuji Engkau Allah dan Bapa kami,
dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.